Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamzah Doa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dosen tetap Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Menjadi dosen berarti tugas pokok menjalankan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Pengajaran adalah cara memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan atau nilai-nilai sosial dan membimbing. Dalam pengajaran, saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar fisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dan memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah micro teaching dan mata kuliah asistensi mengajar atau PPR. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini yaitu 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Aspek yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu aspek delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini membahas tentang analisis kurikulum yang berlaku, model dan metode pembelajaran, pengertian, fungsi, peran, serta media pembelajaran fisika, kemudian pengertian fungsi, peran, serta jenis-jenis bahan ajar, dan mengembangkan bahan ajar fisika yang inovatif, baik nyata maupun virtual untuk menunjang proses pembelajaran. Proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Penilaian dilakukan adalah kemampuan komunikasi, ketepatan analisis dan bernalar, penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar, memiliki capaian lulusan pembelajaran yang meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Pada aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, menguasai prinsip-prinsip penyusunan media pembelajaran fisika berbasis pengetahuan, teknologi yang kontekstual, khususnya TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dan lingkungan sekitarnya. Pada aspek keterampilan khusus umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pada aspek keterampilan khusus, yaitu mampu menyusun dan menggunakan media pembelajaran fisika berbasis ilmu pengetahuan, teknologi yang kontekstual, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dan lingkungan sekitarnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang perkembangan dan analisis kurikulum yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami metode dan model pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi peran media dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dan peran bahan ajar dalam pembelajaran. Terus yang kelima, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang inovatif, baik secara nyata maupun virtual, sesuai dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. Sistem pembelajaran menggunakan mode pembelajaran luring dan daring. Pada mode pembelajaran luring, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan pada mode pembelajaran daring, saya menggunakan Zoom, Call Meeting, dan Google Classroom. Nah, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator dan teknik penilaian. Yang pertama itu kehadiran. Kehadiran mahasiswa itu bobotnya sebesar 10%. Partisipasi aktif mahasiswa itu bobotnya sebesar 10%. Penugasan bobotnya sebesar 20%. Ujian tengah semester bobotnya sebesar 25%. Dan ujian akhir semester bobotnya sebesar 35%. Untuk itu, selanjutnya mari kita mengikuti proses pembelajaran secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Perkuliahan kita sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta salah satu kesediaan dari mahasiswa untuk membawa doa. Silakan. Bapak dosen dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang hari ini. Sekarang kami berkumpul di sini untuk memulai aktivitas kami. Kami mohon turunkan Roh Kudus-Mu atas kami agar apa yang dijelaskan oleh Bapak dosen dapat kami mengerti. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih Yuni yang sudah mengantar kita dalam doa. Sekarang saya mau cek dulu kehadiran siswa ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Selanjutnya ya, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu yang berkaitan dengan bahan ajar, pengembangan bahan ajar fisika. Pada pertemuan sebelumnya itu tuh kita sudah menjelaskan banyak hal. Yang pertama itu tuh yang berkaitan dengan perkembangan kurikulum yang berlaku saat ini, kemudian metode, model, dan media pembelajaran. Nah, dari situ Pak ingin mereview kembali apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu tuh yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang masih ingat materi atau konsep atau perbedaan antara model dan metode pembelajaran? Ada? Ada. Kalau yang masih ingat dengan materi tersebut, silakan ajukan tangan dan menjawab. Saya Pak. Ya, silakan Ade. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak, itu perbedaan model dengan metode, yaitu di mana model adalah kerangka atau pola umum yang digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan model adalah teknik atau cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Oke, baik, terima kasih. Nah, selain metode dan model, ada juga media pembelajaran. Ada yang ingat materi konsep tentang media pembelajaran? Saya Pak. Silakan, media itu apa? Baik, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut berlangsung secara efektif. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, materi pertemuan sebelumnya kalian masih ingat ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita itu tentang pengembangan bahan ajar. Di dalam materi pengembangan bahan ajar ini bagaimana kita mengemas ya, atau mengembang bahan ajar itu tuh sesuai dengan karakteristik dari peserta didik dan materi fisika. Di sini ya, tujuan yang dicapai pada pertemuan hari ini itu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar dari bahan ajar yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, jenis, dan prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, untuk memahami tujuan yang ini kita capai hari ini, di sini Pak akan membagi kalian dalam kelompok ya. Dalam kelompok untuk mendiskusikan dan mencari tahu ya konsep dari bahan ajar, fungsi dari bahan ajar, kemudian manfaatnya itu apa, kemudian prinsip pengembangan bahan ajar itu tuh supaya bisa digunakan itu tuh apa saja. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang silakan bentuk dalam kelompok, silakan menentukan sesuai dengan tempat duduknya supaya kita memindahkan tempat kursinya itu tidak terlalu ini. Silakan dibentuk dalam 3 kelompok ya. Nanti Pak akan memberikan soal kursinya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, baik. Kalian sudah bentuk dalam kelompok. Silakan diskusikan soal yang Pak paparkan di depannya nih. Ya, di situ kalian mencari tahu, ya, mencari tahu apa itu konsep dasar dari
bahan ajar, dan seterusnya. Ada 5 soal itu, silahkan cari tahu. Durasi waktu untuk kalian berdiskusi saya berikan 10 menit dari sekarang, silakan. Silakan berdiskusi, ada yang punya pendapat silakan sampaikan di antara teman supaya nanti kita berkomunikasi atau mempresentasikan di depan nanti hasil diskusi kalian. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, kalian sudah mendapatkan jawaban dari berbagai sumber yang kalian sudah cari tahu. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada salah satu kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Nanti ketika teman-teman yang saya panggil untuk presentasi di depan, teman-teman kelompok lain untuk mendengar. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kelompok mana yang mau maju? Dicek kelompok 2, ya silakan. Kita mendengar ya hasil diskusi dari kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami terkait tentang bahan ajar. Jadi yang pertama, konsep bahan ajar menurut para ahli. Konsep bahan ajar menurut para ahli. Yang pertama, Depdiknas 2008, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruksi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, Widodo dan Jasmadi 2008, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, Trianto 2010 mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru atau siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Yang kedua, tujuan bahan ajar. Di sini, tujuan utama penyusunan dan penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran yang pertama, membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Yang kedua, menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Keempat, memberikan kesempatan belajar secara mandiri. Kelima, membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Keenam, mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Ketujuh, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang berikut, fungsi bahan ajar. Fungsi yang pertama adalah bahan ajar dalam proses pembelajaran sangat penting karena membantu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kedua, sebagai sumber belajar utama atau pendukung. Yang ketiga, pedoman bagi guru dan siswa. Keempat, media untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar cetak. Kedua, bahan ajar digital. Ketiga, bahan ajar audio. Keempat, bahan ajar visual. Dan kelima, bahan ajar audio visual. Selanjutnya yang keenam, bahan ajar berbasis web. Yang terakhir, prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, relevansi atau kesesuaian dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua, keterpaduan. Ketiga, keterpemahaman. Keempat, keterlibatan aktif siswa. Kelima, kontekstual. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bapak dosen. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, mungkin ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3 jawabannya itu tuh hampir sama ya. Nah, di sini
kalian sudah memahami ya, sudah memahami apa itu konsep dari bahan ajar ya, apa itu fungsi dari bahan ajar ya, apa itu manfaatnya, kemudian prinsip pengembangan bahan ajar itu tuh seperti apa itu kalian sudah memahami. Nah, untuk itu ya, ketika kalian mau mengembangkan bahan ajar, berarti unsur-unsur tersebut yang kalian harus ketahui. Dasarnya itu, fondasinya itu harus tahu dulu ya. Maka pada pertemuan hari ini itu ya kita akan membahas ini. Nanti untuk pengembangannya itu ya harus berdasarkan prinsipnya itu. Seperti tadi apa? Prinsip pengembangan, relevansi itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya. Kemudian validity, harus validitas, harus praktis dalam mengembangkan bahan ajar ya. Bisa paham? Bisa. Ketika kalian sudah memahami ya materi kita hari ini, mungkin sedikit Pak menyimpulkan ya yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Keberhasilan ya suatu proses pembelajaran di kelas itu tuh ditentukan oleh banyak faktor ya. Salah satunya itu adalah bahan ajar ya. Bahan ajar di sini merupakan faktor penting ya, selain faktor pendidik ya, peserta didik, sarana dan komponen lainnya. Bahan ajar juga merupakan interaksi antara komponen tersebut, itu sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Karena kita tahu di dalam bahan ajar itu tuh sudah tercantum berbagai macam ya, seperti perangkat pembelajaran, ada LKS ya, kemudian ada materi, kemudian ada soal-soal latihan. Sehingga di sini tuh bahan ajar itu tuh sangat membantu dan mengefisiensikan waktu dalam proses pembelajaran. Karena selama ini kan kalau kita pengalaman kita tuh guru hanya langsung ambil buku ya. Di sini ketika kalian menerima, sudah mempelajari materi ini, sudah tahu ilmunya, berarti kalian harus bisa mengembangkan bahan ajar untuk digunakan atau diaplikasikan ke dalam mata kuliah misalnya micro teaching ataupun PPL nanti. Kemudian, nah ini menurut konsep tadi, sehingga di sini saya bisa menyimpulkan bahwa bahan ajar itu adalah sesuatu yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Informasi itu berupa apa? Ya, informasi itu tuh berupa materi pembelajaran, model, metode pembelajaran, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, batasan-batasan, dan bagaimana cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan apa yang diharapkan itu untuk mencapai tujuan kompetensi dan subkompetensi sesuai dengan kompleksitas dari materi yang kita ajarkan. Selain itu ada pun fungsi ya. Tadi mungkin kalian sudah ini hanya untuk menyimpulkan bahwa fungsi dari bahan ajar itu ada dua, yaitu sebagai pendidik. Ya mungkin tadi kalian jawab itu secara umum. Di sini Pak membuat kesimpulan itu tuh fungsinya itu tuh sebagai pendidik dan peserta didik. Yang pertama kita lihat sebagai fungsi bahan ajar bagi tenaga pendidik atau guru, yaitu yang pertama itu sebagai pedoman dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang kedua, membantu dalam mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi bagi proses pembelajaran yang telah dijalankan. Kemudian yang kelima itu mengubah peran pendidik sebagai fasilitator. Ya, karena kita tahu bahwa selama ini itu guru itu yang berperan aktif. Ya, ketika kita sudah menyusun bahan ajar itu tuh kita hanya memberikan bahan ajar, maka fungsi guru itu hanya sebagai fasilitator, hanya mengontrol, kemudian memberikan kesimpulan dari apa yang sudah diselidiki atau dicari tahu oleh mahasiswa maupun siswa. Nah, yang kedua untuk peserta didik, yang pertama itu sebagai pedoman materi bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Mendorong peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri, memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar pada waktu dan tempat yang diinginkan, kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bisa belajar sesuai dengan cara atau alur belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, mengasah potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang lebih mandiri. Itu fungsi dari bahan ajar. Nah, sehingga di sini saya bisa menyimpulkan kesimpulan itu tuh bahwa
fungsi bahan ajar itu merangkul dari kedua tadi ya, baik untuk pendidik maupun peserta didik. Ada beberapa poin yang saya simpulkan itu bahwa fungsi dari bahan ajar itu tuh pembawa informasi dari sumber guru menuju ke penerima, yaitu si siswa. Kemudian mengatasi keterbatasan pengalaman ya yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian memunculkan interaksi langsung antara siswa dan lingkungan, menghasilkan keseragaman pengamatan, menanamkan konsep dasar yang benar dan konkret dan realistis, membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, dan memberikan pengalaman integral atau menyeluruh yang konkret sampai ke abstrak, dan mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Manfaat ya. Adapun manfaat dari bahan ajar selain fungsi tadi, ada manfaatnya. Manfaatnya yang pertama itu tuh adanya peningkatan motivasi belajar siswa. Yang kedua itu makna bahan pengajaran itu akan lebih mudah dikuasai dan tujuan pengajaran itu tuh mudah dicapai. Kemudian peningkatan aktivitas belajar siswa sehingga tidak hanya sebatas mendengar ya, tetapi mereka bisa mengamati, mendemonstrasi atau melakukan penyelidikan. Yang dikatakan tadi bahwa bukan lagi teacher center tetapi student center. Maka ketika kita kemas bahan ajar itu tuh yang menjadi pusat belajar itu adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Itu manfaatnya. Adapun tujuannya, ya tujuannya itu tuh untuk memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan kurikulum. Kedua, membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk anak didik. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun jenis-jenis ya tadi sudah dijawab, ada yang secara visual, adapun secara audiovisual. Ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu bahan ajar secara visual itu ada banyak ya. Bahan ajar itu meliputi contohnya seperti buku pelajaran, lembar kerja siswa, handout, buku elektronik, gambar maupun poster ilustrasi. Kalau kita orang fisika itu ya, itu tuh poster apa itu sering kita gunakan, LKS itu untuk melakukan penyelidikan. Kemudian bahan ajar audiovisual itu tuh dibagi lagi ya. Yang pertama bahan ajar audio itu ya, ada audio visual. Kalau audio itu apa? Hanya suara Hanya mendengar suaranya saja ya. Yaitu seperti berupa rekaman suara yang berisi materi atau menunjang materi. Ini yang berkaitan dengan media tadi ya, yang sudah kita pelajari materi sebelumnya. Kemudian bahan ajar audio visual ya. Audio visual itu berarti bahan ajar yang kita tampilkan bukan hanya kita mendengar, tetapi kita melihat langsung. Apa sih yang harus kita lakukan, penyelidikan bentuknya seperti apa ya, itu jenis-jenis dari bahan ajar. Nah, ini prinsip yang menjadi dalam pengembangan bahan ajar itu tuh, yang pertama adalah prinsip relevansi. Prinsip relevansi di sini, materi yang diajarkan itu tuh sebaiknya ada kaitannya dengan kompetensi dasar atau indikator yang kita inginkan. Ya, ketika kita mengembangkan bahan ajar itu seperti yang sudah saya sampaikan awal, bahwa ketika kita mengembangkan bahan ajar itu kita harus melihat materi apa yang kita mau pelajari, indikatornya apa yang mau kita capai. Berarti yang kita kembangkan sesuatu ya, supaya tujuan yang kita inginkan itu tetap tercapai. Kemudian prinsip konsisten. Ya, maksudnya di sini jika kompetensi dasarnya harus dikuasai peserta didik beberapa macam, maka materi yang diajarkan itu harus meliputi macam tersebut. Kemudian prinsip prinsip apa? Adekuasi ya. Adekuasi itu materi yang diajarkan itu hendaknya cukup memadai dan membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diajarkan. Materi itu tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Kalau kita orang fisika, kalau materinya terlalu banyak, rumusnya terlalu banyak, apalagi hanya mendengarkan guru yang menjelaskan, pasti membosankan. Ya, ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu, maka siswa itu tuh lebih aktif. Karena pengalaman itu tuh mereka mendapatkan duluan, setelah itu baru kita menyimpulkan sama-sama. Ya, seperti itu ya. Nah, itu ya. Itu materi yang kita pelajari hari ini ya, yang berkaitan dengan konsep, fungsi, manfaat, jenis sampai dengan prinsip pengembangan bahan ajar. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, ada pemaparan hasil diskusi dari teman kelompok 2, kemudian sama-sama kalian mendengarkan apa yang saya menyimpulkan dari apa yang materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan.
Sudah bisa terima materinya? Sudah, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, untuk pertemuan hari ini, saya rasa kita akhiri sampai di sini ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita mencari tahu bersama tadi, kemudian apa yang saya simpulkan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya, untuk di semester berikutnya kalian program micro teaching ataupun program mata kuliah asistensi mengajar atau PPL, kalian sudah bisa mengimplementasikan bagaimana sih cara saya harus menyusun bahan ajar yang baik, yang inovatif, yang dapat meningkatkan minat dan motivasi dari peserta didik. Ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang model-model pengembangan bahan ajar. Ya, silakan sampai di rumah nanti pulang dari sini. Kalian mencari tahu ya model-model pengembangan bahan ajar itu tuh apa-apa saja ya, supaya ketika minggu depan kita pertemuan, maka kalian sudah punya modal. Ketika saya tanya apa itu model-model pengembangan, kalian tinggal langsung menjawab karena kalian sudah memberikan informasi dari sebelum pertemuan. Oke, bisa paham ya? Bisa. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Silakan kembali ke posisi semula dulu. Oke, baik, terima kasih. Untuk mengakhiri segala aktivitas kita pada pagi hari ini, ya. Tadi kita sudah awali dengan doa, sekarang kita mengakhiri pertemuan kita juga dengan berdoa. Yanti, silakan. Bapak dosen dan teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Yanti, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.